Shalom saudara. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini, wartawan Injil. Kita akan mendengarkan berita yang bikin adem ayam ini saudara. Yang pastinya kabar baik. Dan apapun saudara aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali lagi, berjumpa lagi di channel Gereja YouTube, channel kesayangan kita bersama. Terima kasih buat teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sahabat Gereja YouTube semuanya, dan juga para mendukung perkembangan channel Gereja YouTube, dan setia mendengarkan video-video Gereja YouTube, terus menyuarakan. Kiranya kita tetap menggunakan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, saudara-saudara, sahabat Gereja YouTube, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua sebuah kesaksian yang sangat luar biasa dan akan menjadi rema buat hidup kita. Saya percaya itu buat pergumulan hidup kita untuk terus memuliakan nama Tuhan Yesus, untuk terus memuliakan nama Yesus Kristus Juru Selamat di media sosial, khususnya YouTube ini. Kesaksian seorang pria yang hidup kembali, yang dari kematian dia bisa hidup kembali, padahal lehernya sudah digorok, hampir putus, tapi dia tidak sendiri saudara. Dia memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia ditolong oleh kuasa Roh Kudus, dia ditolong oleh Yesus Kristus, dan sampai saat ini dia melayani Tuhan Yesus, menjadi saksi bagi banyak orang. Oleh karena itu saudara-saudara dan teman-teman Gereja YouTube, mari kita simak dulu video berikut ini. Dengan takut dan gentar aku bersembunyi di balik salib-Mu ya Bapa, biarlah aku membuka mulut, hanya suara-Mu yang terdengar di sini Tuhan. Dengan bahasa yang paling praktis dan sederhana Tuhan, namun menerobos dan membangkitkan banyak jiwa. Terima kasih Tuhan, kami bawa semua perkara kami kepada Allah yang kami percaya, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom semua, silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih tim worship, ada semua dilawat, puji Tuhan ya. Terima kasih, saya kenalin diri dulu, saya Tamara Geraldine Tuana Kota. Saya ditemani oleh suami saya, ya, Paul Tuana Kota. Ambon, Atachi, Ambon tapi Cina. Dia Ambon, apanya Ambon ya, tapi mama mertua saya Cina Bangka. Cina ya, bukan tua, Bangka. Beda antara Cina sama tua, kalau dari Bangka tuh beda banget. Jadi dia Cina Bangka, oke? Jadi gitu. Ambon diragukan, Cina dipertanyakan, oke? Atachi. Saya mengucap syukur, terima kasih juga dengan Bapak Gembala ya dari Yosua Ministry, Yosua Generation Ministry, Bapak Gembalanya Pak Immanuel yang mempercayakan saya, memberikan kesempatan untuk ikut membagi firman di sini. Saya orang yang juga diproses oleh Tuhan. Ini tahun ke-13 saya diproses. Jadi kalau misalnya baru lihat, wah tiba-tiba saya khotbah, percayalah itu nggak tiba-tiba. Saya 13 tahun diremukkan oleh Tuhan ya. Ini baru tahun ke-13 dan itu rasanya menyenangkan. Saya orang yang ditarik paksa oleh Tuhan untuk pulang memenuhi panggilan pelayanan saya, tujuan saya diciptakan. Apalagi ya, saya mau kenalan dulu supaya kalau kita makin kenal makin sayang. Tapi kalau saya lihat di sini sih harusnya sih masih pada ngenalin saya ya. Orang udah tua-tua semua gini. Kalau milenial yang banyak, saya pasti ngenalin dirinya panjang. Milenial nggak ada yang ngenalin saya. Tapi kalau yang kolonial, pastilah ya kan di kehidupan saya sebelumnya. Kalau hari-hari ini masih ada yang kenalin saya, itu yang pertama pasti ibu-ibu mantan perempuan-perempuan gibah, ya kan? Iya dong, saya kan dulu kan pembuat acara gosip. Pasti laskar saya tuh ibu-ibu gibah, ya kan ya. Sama satu lagi kalau ada yang masih kenalin saya bapak-bapak, ya kan ya.
di gereja tempat saya berjemaat tuh di GBI di Gajah Mada ya. Itu ada beberapa kali itu ya, udah bapak-bapak, karena kan di sana kan banyak kan etnis Tionghoa ya. Jadi bisa ya 1 minggu gitu ada yang datang, Ibu Tamara gitu bapak-bapak. Ibu ingat gak? Ibu suka telepon saya malam-malam. Lalu ternyata itu bandar judi bola. Jadi kalau yang masih ngenalin saya, kalau bapak-bapak itu gak jauh dari sesama mantan penjudi atau bandarnya sekalian. Tapi puji Tuhan semua saya ketemunya di gereja, jadi semuanya sudah bertobat. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi gitu ya, saya diproses sama Tuhan. Nah hari ini saya mau cerita sebelum masuk. Pada waktu saya diproses oleh Tuhan, ada satu, jadi gini ya, saya tuh kan lolos dari vonis ya. Dokter tuh juga bikin nubuatan ya kan ya, vonis gitu kan 2005. Anda cuma punya waktu 1 tahun katanya gitu. Gak mati juga 2006 gitu kan ya, kembali ke kehidupan lama ya, hore 2010 vonis lagi 8 bulan katanya gitu kan ya. Nah pada waktu vonis yang kedua itu saya itu berada benar-benar at the lowest point of my life ya kan ya. Saya kan dari Jaksel ya, jadi harus agak-agak Inggris, oke? Jujur li, broken, oke? Jadi waktu saya itu benar-benar lagi di lantai paling dasar di kehidupan saya ya, yang rasanya saya udah gak bisa jatuh kemana-mana lagi. Nah di situ saya mulai bilang gini sama Tuhan, udahlah ya kita baikan. Bagaimana kalau kita kita jadikan perjalanan pulang ini menyenangkan Tuhan gitu kan ya. Tapi ada satu sosok dalam Alkitab itu yang membuat saya tuh setiap harinya itu justru iri sama dengki sekali saudara ya. Saya dengan satu tokoh yang ada saya menyebut tokoh di Alkitab ini, saya bilang ini, kenapa sih Tuhan? Kenapa namanya dia nih artinya yang dikasihi. Ya, namanya itu yang dikasihi. Bahkan ada ayat lagi yang di situ jelas dikatakan bahwa Tuhan itu jelas-jelas bilang bahwa dia berkenan dan diperkenan. Sosok ini. Dia ngalahin Goliat gitu ya. Kayaknya cuma kayak gitu doang. Ketemu orang jahat gitu ya, Goliat nyanyi, nari. Tepar rebah gitu ya. Ketemu berperang, nyanyi, nari. Masalah selesai gitu. Kira-kira siapa? Saudara? Daud, iya. Raja pula. Jadi saya bilang, ini kenapa sih? Tahu gak kan Tuhan ya, saya bilang gitu malam-malam. Saya kan gak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Saya untuk ke toilet aja saya harus dibopong. Saya udah gak bisa makan, saya udah kuning banget. Ya ini bukan kampanye, oke? No. Anyway, saya udah kuning, udah gak bisa makan, saya gak bisa ke WC. Yang saya bisa lakukan itu hanya menulis, gitu kan ya. Sampai saya akhirnya bilang, karena Tuhan membuat arti dari nama Daud ini yang dikasihi, seluruh dunia itu menamakan anaknya Daud. Termasuk bapak ibu saya menamakan adik saya yang persis di bawah saya itu David, Daud, Dave, seluruh dunia pasti ngasih nama anak itu, ya kan? Pasti yang ketawa-ketawa di sini mungkin nama anaknya Daud juga atau David atau Dave, ya kan? Nah termasuk saya. Nah saya ini orang yang kepahitan ya, waktu kecil, waktu remaja apalagi. Nah apa, saya percaya orang tua saya sih gak berencana ya. Tapi saya itu memang dilahirkan di keluarga Batak. Dimana kalau keluarga Batak itu kayak udah otomatis ya by system. Anak laki-laki itu akan jadi ya emang udah ketawa-ketawa di sana. Sudah mengerti lah apa yang kumaksud ya kan. Anak perempuan itu tuh rasanya tuh seperti anak yang sedikit terabaikan. Anak laki-laki itu nomor 1. Saya hidup waktu kecil itu merasa ada yang seperti itu. Seperti tertolak gitu, seperti tidak eksis gitu di rumah, seperti nggak pernah dibela. Ya, tapi sekali lagi saya percaya orang tua saya sebetulnya nggak maksud. Nah, saya juga punya sindrom anak kedua. Anak kedua itu selalu membandingkan dirinya dengan kakak saya yang jarak usianya itu nggak terlalu jauh. Sementara dia berprestasi di sekolah. Kalau saya berprestasi juga sih, tapi di kebalikannya gitu ya. Saya punya julukan dulu waktu di sekolah tuh anak setan dunia akhirat dari kepala sekolah dan wali kelas. Untung saya nggak imanin, ya kan ya. Jadi pada waktu saya mengalami ketertolakan, hati saya jadi keras, lever saya ikut keras. Makanya jangan keraskan hati, ya. Rohani kita sakit, jasmani kita juga sakit. Saya pengerasan hati waktu itu. Enak ya ceritanya ketawa-ketawa gini ya.
ya kan, nggak mati-mati juga. Nah, saudara, waktu saya akhirnya nggak bisa apa-apa itu, saya cuma bisa tangan saya yang bergerak. Jadi setiap malam saya berusaha membuktikan bahwa saya bisa menulis Mazmur yang lebih baik daripada Daud. Kacau nggak tuh? Jadi saya buka itu Mazmur. Saya buka Mazmur setiap hari itu saya tulis 2 kalimat. Saya tulis ulang tanpa mengubah arti. Saya hanya mau membuktikan kepada Tuhan, saya bisa melakukan hal yang sama seperti Daud. Supaya saya bisa nanya sama Tuhan, kenapa namanya dia artinya yang dikasihi, nama saya nggak sama artinya sama dia. Jadi saya tulis. Jadi misalnya kalau saya temukan di Mazmur 46 ayat 10, Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati gitu ya. Itu saya tulis ulang saudara. Saya tulis gini, jika cara mendekat dan melekat padamu adalah dengan patah hati, maka sampai mati buat aku patah hati. Cie. Terus aku gini, lebih bagus kan setiap hari. Setiap malam saya kayak begitu saudara. Atau saya ngeliat di Mazmur 91, ketika aku berseru maka engkau menjawab. Saya tulis lagi, seruanku baru kemarin, hari ini begitu lain. Lebih bagus kan, ya kan. Setiap malam saudara. Sampai satu malam itu ya, kita buka sama-sama ya, ini di Mazmur 27 ayat 10. Ini saya temukan gini ya, tulisannya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin. Sampai di sini saya bilang gini, bisa banget ya ngerayu gitu. Saya pikir Daud ini dia punya kemampuan untuk merayu. Itu kan sama kayak kita dulu ya kepada pacar kita, tunangan kita, atau kepada kekasih kita yang sekarang berada di samping kita. Kita kan bisa ngomong gitu kan dulu ya, apalagi saya dulu kan ya. Semua saya bilang kayak gini, tenang aja, biarpun teman-teman nih semua kagak nganggep I lagi, semua gak ada yang ngajakin ngopi, I love you dah. Saya pikir itu kayak begitu, ini adalah rayuan dari dia yang tingkatnya di atas rata-rata. Tapi saudara ketika saya teruskan kembali ke Mazmur 69 ayat 9 ya, di sini ya. Di sini saya mulai agak sedikit terguncang. Dikatakan gini, aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Ini Daud yang ngomong. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Saudara, orang luar bagi saudara-saudaraku dan orang asing bagi anak-anak ibuku. Saya di sini sampai nanya, apa Daud ini punya masalah yang sama ya? Apa Daud ini punya keadaan keluarga yang kayaknya 9-10 beda-beda tipis sama saya ya? Saya mulai bertanya-tanya. Kenapa? Karena dari Mazmur 27 sampai Mazmur 69 di sini betul-betul dramatis gitu. Saya jadi pengen tahu. Sebelumnya pemahaman saya tentang Daud itu adalah orang yang dilahirkan kayak Mr. Bean gitu ya. Dia turun dari surga ya. Dia jatuh kan Mr. Bean kayak gitu ya. Dengan DNA yang memuji dan menyembah, udah gitu aja. Dia pasti datang dari keluarga ideal sehingga apa? Dia bisa jadi pemuji dan penyembah yang benar. Yang ditemukan oleh Tuhan sebagai yang dikasihi. Tapi ketika saya melihat ayat ini, saya jadi pengen berkenalan lebih jauh sama Daud. Nah saudara, ada yang tahu bapaknya Daud siapa? Betul Pak. Sekarang saya mau tanya, ada yang tahu ibunya Daud siapa? Betul Bu, Nyonya Isai. Sebenarnya saudara ya, ibu dari Daud itu namanya Nishvet. Nishvet ini, ya ini dia ya, Nishvet. Saya ketahui dari Talmudnya orang Yahudi. Talmud itu adalah cerita ya, ditulis ya, dia sama usianya, sama tuanya itu sama dengan Alkitab, tapi dia memang tidak ada di Alkitab. Dia tidak masuk ke dalam Alkitab, ya kan ya. Dan dari beberapa komentari ya yang saya baca, Nishvet dan juga Isai itu mereka memiliki masalah rumah tangga saudara. Mereka memiliki masalah rumah tangga sehingga apa? Nishvet dan Isai itu sempat hidup dalam kondisi terpisah. Mereka berpisah saudara. Nah pada saat berpisah Isai itu mengambil salah satu pelayan. Setiap kali saya mau datang ke dalam tenda untuk mendekati pelayan ini akan kasih tahu sama Nishvet bahwa Isai akan datang. Sehingga apa saudara? Ketika Isai datang, Nishvet menggantikan pelayan tersebut. Sehingga apa? Nishvet akhirnya mengandung dari Isai. Namun dalam kondisi mereka sedang berpisah. Dan itulah Daud.
Sehingga apa? Sehingga ada keraguan dari seorang Isai, apakah Daud itu betul-betul anaknya? Apakah Nisbet betul-betul mengandung dari dirinya? Nah, di sini saya tertarik. Dari tadi khotbah saya itu judulnya From Rejection to Coronation. Dari penolakan menuju penobatan. Dari penolakan umur 0 saudara sampai Daud akhirnya dinobatkan menjadi raja, itu butuh waktu 28 tahun. Yang terjadi itu adalah seperti ini saudara. Ketika Daud diragukan sebagai anak kandung daripada Isai, penolakan itu terjadi tidak hanya dari keluarga, dari bapaknya, dari saudara-saudaranya. Terjadi begitu banyak penolakan yang diterima oleh Daud sebelum akhirnya dia menjadi raja. Saya di sini jadi ingin sekali berkenalan sama Daud. Coba kita lihat slide yang berikutnya ya. Saudara, mungkin ini kita tidak akan temukan di Mazmur, kita akan temukan di 1 Samuel. Seperti yang kita tahu, Samuel itu adalah nabi yang diutus oleh Tuhan ya, untuk datang ke rumah Isai, kemudian mengurapi salah satu dari anaknya untuk dijadikan raja. Itu ceritanya ya. Samuel saudara itu nggak kenal siapa Isai, dia nggak tahu siapa Isai. Boro-boro dia tahu berapa anak dari Isai. Pada saat Samuel datang ke sana, kemudian Isai akhirnya menjejer semua anaknya. Kemudian Samuel mulai mencoba mengurapi satu. Dan Tuhan bilang pada Samuel, no, bukan yang ini. Dia move on ke nomor 2, no, not this one. Kemudian dia move on ke nomor 3, next one, no. Sampai akhirnya berakhir dan tidak, Tuhan tetap berkata, bukan yang ini. Sehingga apa saudara? Di 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 12. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel pada Isai, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, perhatikan ini saudaraku ya, kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Tuhan sampaikan, inilah dia saudara. Jadi kalau kita lihat di sini, kenapa saya bilang ini penolakan dari ayahnya? Penolakan ayah kepada Daud. Masih tinggal anak yang bungsu. Ini sangat dalam saudara. Ini bukan hanya Isai tidak memamerkan seluruh anaknya. Bukan saudara. Kalau kita baca di sini, Isai dengan tegas menjawab, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Saudara, dari Mazmur 23 kita tahu ya bahwa alat dari seorang gembala itu ada 2. Di Mazmur 23 disampaikan, tongkatmu dan gadangmu lah yang menghibur aku. Tongkat memang adalah alat dari seorang gembala untuk menggembalakan kambing domba. Tapi gada saudara, itu adalah alat bagi seorang gembala untuk melindungi dirinya ketika ia bertemu dengan binatang buas atau orang jahat. Bayangkan saudara, anak bungsu dengan paras yang kemerah-merahan dan elok itu dikirim oleh orang tuanya berbekal tongkat dan juga gada. Itu adalah penolakan luar biasa dari seorang ayah yang tidak peduli. Sampai di sini saya bergetar saudara, bahwa Daud sebetulnya bukan orang yang eksklusif. Dia justru mengalami penolakan yang luar biasa saudara. Saya mulai berpikir, mungkin saya nggak ada apa-apanya daripada Daud. Tapi kenapa hari ini situasinya berbeda? Daud dengan penolakan yang seperti ini, dia bisa ditemukan oleh Allah sebagai orang yang dikasihi, sebagai orang yang mengasihi. Dan saya ditemukan oleh Allah hari ini sebagai orang rongsokan yang tergeletak di lantai. Saya semakin dalam ingin tahu tentang si Daud. Nah saudara, penolakan yang kedua. Saudara-saudara, Daud itu gak pernah pingin Daud itu makan semeja. Saudara, itulah yang akhirnya membuat ada kata-kata di Mazmur 69 ayat 9. Aku telah menjadi orang luar dan juga orang asing bagi anak-anak ibuku. Penolakan ini ketika Daud mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya di medan perang. Sekali lagi ini kita temukan di kitab 1 Samuel. 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab adalah kakak tertua ya. Kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Saudara, kalau kita lihat di sini, itu ada pertempuran yang sedang terjadi, saudara. Dan Daud mengantarkan makanan. Dan terjadi salah pengertian dari kakak-kakaknya yang gak senang dikirimin makanan.
Kalau kita tarik lagi dari ayat sebelumnya saudara, di 1 Samuel 17 ayat 17, apa yang dilakukan Daud sebetulnya? Daud hanya berusaha menjadi anak yang taat, sekali lagi penolakan dari orang tua yang tidak terlalu peduli, membawa anak bungsunya, mengirim anak bungsunya menuju ke medan pertempuran untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya. Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini, sefa dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Itu ada penolakan, ada salah pengertian yang diterima oleh Daud. Saya mulai makin bergetar, mungkin drama saya nggak ada apa-apanya saudara. Slide selanjutnya, ini adalah penolakan yang ketiga dari raja saudara. Setelah Daud berjasa mengalahkan Goliat dan musuh-musuh bangsa Israel. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 7. Ini Daud, saya mau ulangi lagi ya. Daud berjasa mengalahkan Goliat dan musuh-musuh bangsa Israel. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ini akibat perkataan orang lain saudara ya. Di 1 Samuel 18 ayat 8 sampai 9. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Saudara kalau kita kembali ya ke yang tadi 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 7 yang ngalahin Goliat itu Daud. Tetapi apa yang terjadi pada waktu mereka pulang keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota menyongsong siapa saudara? Saul. Biasa aja tuh Daud gak baper. Dia gak bilang halo guys, girls, mbak. Daud biasa aja. Dan ketika perempuan-perempuan itu salah lirik saudara, Daud juga biasa aja. Kan yang nyanyi bukan dia kan gak ngeberi perempuan-perempuan itu. Nanti kalau lu semua pada keluar tolong ya bilang gue laksa ya dia ribu. Oke geng, fine. Daud gak ngebrief. Coba bayangin saudara. Sementara kalau saya ya waktu itu, iya juga kalau saya kan gitu ya berhenti. Ini harus tahu, gue nih begini nih. Gue nih begini hari ini, gue sakit nih gara-gara lu semua. Gue pahit nih hari ini gara-gara lu semua. Gak apa-apa kita ketawa aja dulu nanti malam tobat oke. Daud itu begitu nah. Slide selanjutnya. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya. Asumsi bukan. Pikirnya. Jadi Saul mikir gini. Nih ya pasti mereka mikirnya ya. Mereka ngitungnya gitu deh. Kan mereka gak lihat ya. Pasti mereka mikir ya waktu gua perang tadi tuh ya. Daud berlaksa-laksa tuh. Tapi gue cuma beribu-ribu. Itu kan pikiran dia sendiri ya saudara. Asumsi. Jaksel lagi ya. Assumption leads to fallacies. Asumsi menuju sesat berpikir. Cie, keren banget gak sih yang dari Jaksel? Gitu saudara. Padahal dia itu main sama pikirannya dia sendiri. Gue gak tahu doa Bapak kami sih ya. Maka lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang jahat itu pikiran saudara. Ya, kalau kita doa Bapa kami lepaskan dari yang jahat itu pikiran, saudara. Pikiran itu membuat kita lambat, pikiran itu, ketakutan itu membuat kita berhenti. Ini saya mau intermezzo sedikit ya. Coba saya tanya, pada waktu ular memberikan buah kepada Hawa, kemudian Hawa memberikan kepada Adam, saya mau tanya, ularnya masih ada nggak saudara? Pada waktu, dam kata Hawa, ini loh. Hasil palawija gitu ya. Dam gitu. Menurut saudara ularnya masih ada gak? Ada? Ada yang bilang ada? Ada ya. Ada yang bilang gak ada juga. Terserah mau ada gak ada. Gak ngaruh. Beneran saudara kenapa? Udah nancep. Sama kayak kita. Kita itu kalau kita dibisikin sesuatu. Setan itu kan gak omnipresence. Kalau gak kan kesetanan mulu. Tapi masalahnya udah nancep saudara. Itu asumsi.
Nah itu yang terjadi juga di sini. Dan sejak saat itu maka Saul selalu mendengki kepada Daud. Dan jabatan raja juga jatuh kepada Saul hari itu. Apa sih yang dipelajari di sini ya? Pelajaran pertama, Daud ini ternyata saya temukan Daud ini sebagai orang yang selalu menurunkan ekspektasinya. Dia hanya punya expectation, ya, pengharapannya dia itu hanya teguh sama Tuhan. Apapun itu, dia nggak expect perempuan-perempuan itu bisa mengerti bagaimana menyanyi dan menari dengan benar. Dia nggak expect perempuan-perempuan itu bisa menyambut dan menyongsong orang yang tepat. Dia nggak expect bapaknya lebih mengasihi dia. Kenapa? Karena itu dia tahu pastinya ada sesuatu dan itu dia butuh ditajamkan untuk nggak tahu itu nanti kapan perencanaan Tuhan. Kalau kita kan selalu kayak gitu, ya lu dong, lu kira-kira dong. Paling nggak saya dulu gitu, ya lu sih, gara-gara lu sih, gitu kan ya. Daud itu selalu menurunkan ekspektasinya saudara. Dia tidak pernah lupa bahwa semua manusia termasuk dirinya itu tidak sempurna. Bahkan ketika kita hari ini kita memperkatakan Mazmur 91 bahwa Tuhan sedang mengadakan pembalasan terhadap orang fasik. Di saat yang bersamaan saya selalu berdoa, Tuhan kalau boleh hari ini juga Tuhan hilangkan saya sebagai orang fasik di bingkai cerita orang. Karena kalau gitu Tuhan juga mengadakan pembalasan pada saya. Daud itu tidak lupa, dia sendiri masih jauh dari sempurna. Dia juga pasti pernah melukai dan mengecewakan orang. Itu adalah lesson yang pertama, pelajaran pertama dari seorang Daud. Nah, saudara, saya nggak tahu nih dikasih waktu berapa lama, termasuk juga yang di YouTube, ya kan ya. Ini live kan. If you like, you subscribe, okay? You don't like, you subscribe. You like, you don't like, you subscribe and share, okay? Oke, tuh ya udah saya promote ya. Iya harus gitu. Di luar itu tuh kita harus share saudara. Di luar itu semuanya tawar, garing, kering. Jadi kita paling nggak kita share, ya kan ya. Saya kalau khotbah itu 4 jam. Nalo. Selamat memalam minggukan Sabtu. Iya kan ya, saya dulu kan juga penjahat sama kayak Rasul Paulus. Rasul Paulus kalau khotbah ada yang mati loh. Jatuh, ngantuk, angin sepoi-sepoi gitu. Saya kan juga dulu mantan penjahat ya. Jadi panggilan saya sekarang Paulina. Ya kan ya. Nah, jadi saya mau bilang ya di sini waktu Daud akhirnya punya pemahaman tentang itu, dia punya mental yang seperti itu, dia jadi kuat. Dia jadi kuat saudara. Waktu kita terusin lagi ya, gak sampai di situ. Daud itu juga manusia biasa. Dia juga pernah berada di lowest point dari dirinya. Nah ini ada di slide selanjutnya ya. Ini saya sebut sebagai final rejection. Ini sebenarnya bukan final yang terakhir. Karena masih ada lagi penolakan-penolakannya. Bahkan kalau kita teruskan itu bahkan menjadi raja. Final rejection ini dari teman-temannya sendiri. Dari rakyat teman-teman yang sebangsanya sendiri. Saudara. Ini ada di 1 Samuel itu di peristiwa di Ziklag. Ya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, ada orang Amalek. Daud dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia taat pada firman. Ketika dia pulang kembali ke rumahnya, apa yang terjadi saudara? Istri dan anaknya juga dibawa saudara. Jadi Daud itu gak ada istimewa-istimewa, dia tidak mendapatkan perlakuan khusus. Tapi kalau kita teruskan ayatnya saudara, apa yang terjadi 1 Samuel 30 ayat 6, rakyat teman-temannya juga menyalahkan Daud. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Bayangin saudara, yang undang orang Amalek ya bukan Daud. Dia juga kehilangan sama hilangnya dengan yang lain. Tapi dia di sini saudara, dia mau dilempar batu oleh teman-temannya sendiri. Dahsyat penolakannya saudara. Dan di sini saudara, di 1 Samuel 30 ayat 6, ini ayatnya memang belum selesai. Daud di situ betul-betul berada di posisi paling bawah. Keimanan dia. Dan di sini ketika saya baca ayat ini, sebetulnya Daud dia punya alasan yang begitu kuat. Sangat kuat untuk membawa perkaranya sama Tuhan. Untuk mengadu, untuk mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Untuk mengatakan kenapa harus begini. Kalau saya jadi Daud saudara, mungkin saya udah bilang gitu sama Tuhan. Saya pergi, saya lakukan semuanya Tuhan. Tapi lihat apa yang terjadi.
Ayatnya belum selesai, saudara. Ketika saya katakan bahwa Daud punya alasan yang sangat kuat untuk memperkarakan ini semua kepada Tuhan yang ia sembah. Apa yang terjadi? 1 Samuel 30 ayat 6 mengatakan begini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dan itu perbedaan saya sama Daud. Saya tanya sama Tuhan, bagaimana caranya Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya, saudara, dengan mengembalikan ingatannya pada hari dia diurapi oleh Samuel. Jelas Tuhan berfirman bahwa ia akan jadi raja. Daud memegang teguh kepercayaannya dia kepada Tuhan. Dia belum jadi raja. I'm not gonna end here. I'm not gonna stop here. Itu yang dilakukan oleh Daud. Tahun 99 saya pernah dinubuatkan oleh seorang hamba Tuhan, saudara, untuk menjadi hamba Tuhan juga. Dia bilang begini waktu itu, you will travel a lot, you will speak and people will listen to you. Wah, saya bilang ada kurang-kurangnya ini. Saya kan MC ya, kerjaan saya kan terbang kemana-mana. Saya ngomong, semua diam, mendengarkan. Tapi ketika dia lanjutkan, and you will be the pillar of prayer. Saya gentar, saudara. Waktu itu saya pikir, di pendeta, rame aja. Saya lagi seneng-seneng ya di industri entertainment disuruh jadi hamba Tuhan. Itu kayak disuruh ke Niniwe, saya ambil koordinat terjauh ke Tarsis, saudara. Ya kan ya, Niniwe pegunungan, Tarsis lautan. Niniwe gereja, ya saya disuruh ke gereja, saya ke disco. Saya pikir kalau udah tempatnya gelap dan berisik kan signal rohani melemah. Ya kan suara Tuhan gak kedengeran ya kan ya. Iya, kan dibilangin gitu orang budak panjang umur. Panggil Tuhan gak denger. Jangan jadi orang budak. Jadi saya gitu, saya ke disco. Saya dedikasikan hidup saya kepada dugem dan party, saudara. Saya pikir Tuhan gak ikut ngejar. Nah pada waktu itu saudara, pada waktu saya juga ada di lowest point of my life, saya cuma kembali di hari itu saudara, tahun 99. Saya bilang sama Tuhan, aku belum jadi pendeta Tuhan, aku belum jadi hamba Tuhan. Saya gak akan berhenti di sini. Dan saya terusin itu, doksologi tiap hari, 2 kalimat setiap malam. Sampai hari ini saudara. Ternyata itu cara Tuhan untuk mengembalikan saya ke firman. Doksologi tiap hari, karena belum tentu ia membangunkanku besok pagi, itu judulnya. Nanti saya dalam perjalanan mau publish. Daud juga seperti itu. Daud dia perkuat kepercayaannya kepada Allah. Nah, pelajaran yang berikutnya ketika dia memperkuat kepercayaannya kepada Allah itu berarti dia berserah. Berserah adalah menukar kelemahan kita dengan kekuatan Allah, saudara. Menukar kelemahan kita dengan kekuatan Allah itu ada tindakan naturalnya. Nah ini yang dilakukan oleh Daud. Daud gak pasrah di Ziklag. Dia pegang janji Tuhan bahwa ia sudah diurapi dan akan menjadi orang Israel. Dan apa yang terjadi? Inilah yang terjadi saudara. Daud dan prajuritnya kembali keluar dan mengejar orang Amalek, mengalahkan mereka dan membawa kembali keluarga mereka. Sementara itu Saul tewas dalam peperangan melawan orang Filistin dan Daud diangkat menjadi raja. Saudara, jarak antara Daud mengalahkan orang Amalek, peristiwa di Ziklag sampai di penobatannya itu di komentar itu disampaikan di ayat makanya dari 1 Samuel 31 langsung lompat ke 2 Samuel ayat 2. Itu hanya selang hitungan minggu, saudara. Hanya selang hitungan minggu. Bahkan ada beberapa komentari yang meyakini bahwa itu hanya hitungan 48 jam. Jadi saudara bayangkan apabila Daud itu tidak memperkuat kepercayaannya dia tidak kembali kepada janji Tuhan. Di hari dia diurapi, dia berhenti di situ saudara. Hanya tinggal 48 jam atau let's say itu seminggu saudara. Saya juga hari ini gak berhenti. Coba bayangin, dokter yang vonis saya ada 3. Udah meninggal semua. Bingung gak tuh? Ini gak mati-mati juga. Yang terakhir profesor, karena kan saya juga ada katanya saya punya kecenderungan dulu untuk bunuh diri per 6 jam. Ya kan ya kayak mobil gitu, begitu 6 jam gak afdol, bunuh diri gitu. Nah itu profesor terakhir yang memvonis saya itu juga sudah meninggal dengan tenang 2 tahun yang lalu. Nah inilah saya, jadi 3-3-nya sudah pergi mendahului saya. Nah saudara, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 13 ayat 22, Daud disebut berkenan kepada Tuhan karena dia percaya, berserah dan bersandar kepada Tuhan. Kisah Para Rasul itu adalah
Kisah Para Rasul itu adalah kitab di perjanjian baru, saudara. Kitab ini tadi ada di slide yang sebelumnya ya. Di slide selanjutnya, Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Daud disebut berkenan kepada Tuhan karena dia percaya, berserah dan bersandar kepada Tuhan. Perjanjian baru. Saudara, apapun yang kita lakukan di sini itu everlasting, saudara. You bed rest? Kayak Daud bed rest nggak? Kalau istirahat, kayak Daud istirahat nggak? Kalau menangis, kayak Daud menangis nggak? Daud kalau bed rest, emang dia doang yang, emang kalau dibilang doa pada waktu sakit. Dari mana saya dan juga saudara tahu bahwa dia cuma sakit pegel-pegel doang? Dari mana saudara tahu bahwa itu juga bukan kanker stadium 4 atau dia lagi ngerasain asam lambung yang sedemikian bergelora? Tapi Daud dia tetap memuji dan menyembah. Itu yang ditulis di Mazmur. Dia gak ngegedein penyakitnya. Ketika dia bilang dalam kesesakan. Daud pernah sesak, saudara. You sesak kayak Daud sesak gak Tamara? Saya ditanya sama Tuhan. Jangan cuma iri-iri doang you. Menari sih menari kayak Daud. Nah, sekarang saya tanya. Begitu bed rest apa? Iya. Lagi sakit. Minta kesembuhan. Panggil hamba Tuhan. Hamba Tuhan datang. Tumpang tangan semuanya. Hamba Tuhan pulang. Drakor. Ih, kayak rame aja. Daud enggak, saudara, dia puasa tuh pasti dia kagak makan. Dan Daud tetap memuji dan menyembah dan itu dia share sama kita. You wanna be like me? You wanna be the beloved? Ini aku share. That's how generous Daud. Daud itu betul-betul bermurah sama saya dan juga saudara. Tinggal copy aja, bangun mazmurmu sendiri saudara. Tanya sama Tuhan, sebut namamu, siapa? Bambang, Yanto, Herman, Lita, Tasya, siapapun itu. Kamu adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan tidak pernah menciptakan rongsokan. Namaku Tamara, artinya apa Tuhan? Yang dikasihi. Kita ambil waktu sejenak ya saudara ya. Jadi saya mau ingetin lagi ya bahwa Daud yang pertama. Dia tidak datang dari keluarga yang begitu ideal. Daud sama. Dia juga pernah mengalami penolakan yang menurut saya dramanya jauh lebih luar biasa. Dia punya semua alasan untuk bisa menjadi tawar. Bahkan marah, akar pahit saudara. Tapi dia ditemukan kenapa? Karena Daud tahu apa yang menjadi tujuan dari hidupnya. Sambil saya undang ya, kayaknya waktu saya udah habis. Suami saya udah gini-gini. Itu namanya injury time. Ini namanya adu penalti. Bapak Gembala udah resah. Hei saudara, Daud itu tahu tujuan penciptaan dari semuanya termasuk manusia. Tujuan penciptaan adalah penyembahan saudara. Flora fauna, binatang dan juga tanaman, alam semesta, manusia. Tujuan penciptaan itu adalah penyembahan. Daud sangat sadar tujuannya diciptakan saudara untuk memuji dan juga menyembah. Menyembah itu ada manifestasinya. Kemampuan untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Itu bedanya Daud sama saya pada waktu itu mungkin. Atau kita hari ini saudara. Jadi kalau kita mau sama Daud, kita lakukan yang sama. Kita kembalikan lagi. Kalau Tuhan itu cuma butuh entitas, entitled aja gitu ya. Malaikat itu udah cukup untuk melakukan penyembahan itu saudara. Tapi enggak. Tuhan ciptain itu semuanya termasuk saya. Kita kembalikan itu. Dan ciri-ciri utama seorang penyembah adalah kemampuan untuk mengucap syukur. Mengucap syukur itu saya selalu bilang ya, bahkan dia di gua, dia lagi di jalan di medan peperangan lagi sendirian gitu dalam ketakutan. Daud itu punya kemampuan menarik realitas surga, saudara. Dengan mengucap syukur aja, kayak nyanyi-nyanyi mulu, Tuhan baik. Daud itu bukannya orang yang gak pernah bilang, ya gak apa-apa, lu pukulin aja gua. Ntar juga Tuhan balas, kita suka bilang gitu kan, gak apa-apa. Daud juga pernah bilang gitu, tapi Daud lebih banyak bilang gini saudara, gak apa-apa, lu lempar aja batu, lu lukain aja gue. Nanti bapak gue pas gue pulang dia yang balut. Nanti pas bapak gue pulang dia yang hibur. Itu kelebihannya Daud, itu perbedaannya Daud. Tapi Daud gak eksklusif, Daud bisa di copy, Daud bisa di paste. Belajar dari Daud saudara. Tarik realitas surga sampai ke tempat kita yang paling pribadi hari ini. Sampai ke rumah.
Tarik realitanya dengan mengucap syukur saudara. Kita bisa naik ke situ nggak pakai tongkat, itu satu. Sebut aja 5 hal yang simple setiap malam saudara. Seperti Daud. Nah, itu akan merubah semuanya. Realitas sorga itu sekarang bukan nanti. Tarik saudara dengan mengucap syukur. Sorga itu kondisi bukan lokasi. Ada satu lagu tadi ya suami saya ingetin. Janjimu seperti fajar dini hari. Coba mungkin tim worship bisa bantuin saya ya. Ini lagu nih. Coba. Shalom sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya, agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.